Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi pekan ke-9 ya. Jadi setelah UTS ini adalah materinya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zona subduksi, kemudian busur kepulauan dan aktif continental margin. Ya. Jadi ini ada pembahasan yang lebih spesifik dari materi tektonik lempeng atau geodinamik. Oke, kita masuk dari pendahuluan. Jadi zona subduksi itu dibentuk ketika ada dua lempeng litosfer ya. Jadi jangan lupa definisi litosfer itu apa. Yang bergerak saling mendekat satu sama lain. Dan salah satu lempengnya masuk menurun ya, descends di bawah lempeng yang lain melalui proses yang namanya subduksi. Jadi proses subduksi itu harus ada satu lempeng yang masuk ke bawah. Sebagaimana namanya sub itu artinya di bawah, duction itu artinya masuk, jadi masuk ke arah bawah. Nah, kemudian zona subduksi adalah sangat-sangat urgen ya dalam dinamika bumi karena zona subduksi ini mewakili gaya atau menjadi sumber datangnya gaya yang mempengaruhi pergerakan lempeng. Jadi tektonik lempeng salah satu faktor penggeraknya adalah adanya zona subduksi. Jadi zona subduksi itu menjadi energi ya, sumber energi dari terjadinya pergerakan pada lempeng-lempeng. Nah, untuk di materi ini kita akan mengelompokkan ada 4 jenis tipe batas lempeng konvergen atau convergent plate boundaries. Jadi ada yang pertama itu adalah enzymatic island arc. Enzymatic island arc ini adalah definisinya adalah busur kepulauan yang dibentuk akibat adanya subduksi enzymatic ya. Enzymatic itu dari kata sima. Sima itu artinya dari singkatan yang dibuat oleh Wegener, silika dan magnesium ya, silika dan magnesium. Ya, kalau masih ingat ada sima itu artinya silika magnesium, dan silika magnesium ini mengindikasikan komposisi dari kerak samudra, kerak samudra. Artinya pada enzymatic island arc itu adalah zona subduksi di mana terjadinya itu pada kerak ya, pada kerak samudra. Kemudian ada oceanic island arc, ini artinya terjadinya subduksi pada kerak sial. Sial itu artinya silika aluminium. Artinya itu adalah kerak benua. Jadi dia terjadi subduksi pada lempeng atau kerak benua. Nah, di sini digambarkan yang warna kuning ini. Nah, ini adalah oceanic island arc, yang kemudian yang biru muda dan biru tua ini adalah enzymatic island arc. Dan kemudian ada aktif continental margin, ini yang diwarnai dengan warna merah, ini adalah aktif continental margin. Dan kemudian ada continent-continent collision. Continent collision ini ya mungkin ya yang di India di sini ya, jadi dia termasuk juga di sini. Oke, selanjutnya ini adalah ilustrasinya, ini adalah enzymatic island arc. Jadi kita lihat ini ada dua lempeng ya, lempeng Pasifik sama lempeng Laut Filipina. Kemudian kedua-duanya di sini adalah kerak samudra, ini juga kerak samudra. Kemudian mereka melakukan terjadi subduksi. Nah, ini adalah enzymatic island arc. Nah, kemudian yang ini adalah oceanic island arc. Jadi ini ada Pacific Plate, kemudian ini lempeng Eurasian ya, lempeng Eurasian. Kemudian di depannya sini ini adalah kerak benua. Jadi ini adalah kerak benua, ini adalah kerak samudra.
Nah, dia disebut Ensialic Island Arc karena subduksinya itu berada di bawah dari kerak benua. Jadi ini kerak benua. Nah, kalau ini kan kerak samudra, makanya dia disebut sebagai Enzymatic Island Arc. Ini disebut sebagai Ensialic Island Arc. Kemudian ini adalah Active Continental Margin. Jadi batas benua yang juga sebagai batas lempeng. Ya, jadi batas benua sebagai juga batas lempeng. Berbeda dengan yang sebelumnya Ensialic Island Arc, ini bukan Active Continental Margin karena kerak benua ini bukan merupakan benua secara utuh. Kalau benua secara utuhnya kan di sebelah sini. Ini adalah benua secara utuhnya, continental crust. Tapi di sini ini masih belum, ini bukan sebagai benua. Makanya dia bukan disebut sebagai continental margin, active continental margin. Nah, kalau seperti ini disebut sebagai active continental margin. Nah, kita kembali lagi ke sini. Di sini Eurasian plate ini bisa menjadi active continental margin kalau misalnya ini subduksi, ya. Subduksi atau misalnya di sini subduksinya itu di sebelah sini. Nah, maka dia akan menjadi active continental margin. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah continent-continent collision, contohnya di Himalaya. Jadi di sini ada dua kerak benua saling bertemu, ya, maka pertemuan ini disebut sebagai zona collision. Oke. Nah, kita lanjut ke struktur dari sistem batas lempeng pada zona subduksi. Jadi pada zona subduksi kita akan melihat sistem dari batas lempeng konvergen, ya, yang ditandai atau dicirikan oleh adanya topografi, adanya topografi yang sangat berbeda, yang distinct, yang sangat berbeda dengan jelas, dan adanya pembagian secara geologis. Jadi kita akan melihat ada pembagian secara proses-proses geologi yang terjadi pada batas lempeng. Kemudian the arc atau busur dari kepulauan, ya, atau busur vulkanik adalah titik reference, ya, sebagai titik pangkalnya dari zona batas lempeng konvergen, dan biasanya dibagi menjadi 3 zona yang paralel yang sejajar terhadap busur tadi. Jadi kalau busurnya tadi arahnya barat timur, maka zonanya juga akan memanjang arahnya barat timur. Nah, nanti akan ada yang namanya fork arc zone, ya, zona fork arc, zona di depannya busur yang merupakan suatu zona yang dibatasi oleh palung, ya, sampai dengan si busur, ya, vulkaniknya atau busur pegunungannya. Kemudian the arc zone, ya, ini adalah zona busurnya, ya, yang merupakan terdiri atas sabuk magmatik, ya. Disebut sabuk magmatik karena di situ aktivitas magmatisme yang sangat tinggi, ya. Dan kita akan lihat di permukaannya dalam bentuk gunung api. Nah, jadi itu adalah zona kedua, dan zona yang ketiga adalah daerah yang di belakangnya busur. Jadi dia di daerah belakangnya busur itu disebut sebagai back arc zone, di belakangnya busur dari gunung api atau vulkanik tadi. Nah, kalau misalnya kita memotong dari palung sampai ke upper plate, sampai ke lempeng yang berada posisinya di atas, maka kita akan melihat secara morfologi perbedaan zona-zona tadi, 3 zona tadi. Oke, ini ilustrasinya. Jadi ini adalah zona subduksinya. Ya, kemudian di sini kita lihat ada trench, ya, palungnya sebagai titik terdalam dari zona ini. Kemudian kita akan melihat di sebelah sini ini ada namanya fork arc basin atau cekungan di depan busur. Busurnya yang mana? Busurnya adalah yang ini. Nah, ini adalah busurnya. Kemudian di sini adalah back arc basin. Dan back arc basin kadang-kadang ini disertai juga dengan adanya zona ekstensional, ya, zona rekahan rifting. Di sini bisa jadi terjadi rifting karena apa? Karena di sini terjadi gaya taring. Jadi kalau kita gambarkan,
Nah, misalnya di sini ya. Nah, kita gambarkan ini karena ada gaya tarik di sini, maka di sini akan tertarik juga. Jadi dia akan ikut ke bawah sini. Dan akibatnya di sini akan ikut mengalami tarikan juga. Oke, saya gambarkan ulang. Jadi di sini kita akan melihat adanya gerakan ke sana akibat dia tertarik di sini ya, karena dia menempel di sebelah sini ada gaya gesekan. Maka ketika dia gerak turun ke bawah sini, maka bagian yang atas pun akan ikut tertarik. Nah, akibatnya di sini pun sebagai posisi yang diam, maka akan menghasilkan gaya secara relatif akan saling berjauhan. Maka di sini akan terbentuk proses ekstensional, jadi akan tertarik kedua lempengnya sehingga akan terbentuk rekahan di sebelah sini. Maka kadangkala di bagian backward basin kita akan temukan adanya zona rifting atau zona rekahan. Nah, ini adalah flat margin system untuk di zona konvergen. Jadi sistem tepian lempeng di batas lempeng konvergen. Nah, ini adalah jadi ini adalah grafik yang menunjukkan gravitasi, ya, yang mana kalau gravitasi itu mengindikasikan kalau bukan jarak objeknya dari alat, juga bisa mengindikasikan densitas dari benda yang ada di bawah. Nah, ini diperlihatkan bahwa ada anomali negatif di sebelah sini, yang artinya di sini ada suatu massa yang geraknya turun ke bawah, ya, lebih besar di bagian bawah. Kemudian di sini akan ada anomali positif yang mengindikasikan bahwa di sini ada massa yang jauh lebih besar akibat adanya magmatisme, adanya batuan-batuan beku. Kemudian di sini akan terjadi anomali yang normal. Kemudian kalau berdasarkan heat flow atau aliran panas, maka kita akan lihat di sini ada heat flow negatif ya, kecil. Artinya apa? Artinya di sini tidak ada aktivitas vulkanisme. Kemudian di daerah sini akan ada anomali positif, artinya di sini daerah ini terjadi aktivitas vulkanisme yang mengakibatkan lepasnya panas. Kemudian di sini akan ada anomali negatif lagi, artinya di sini lebih dingin. Kemudian di sini akan ada anomali positif lagi akibat adanya zona rifting di sini, dan mengindikasikan akan adanya mantel yang bergerak naik ke atas. Oke. Kemudian ada subduksi yang terjadi secara spontan dan juga yang terjadi secara dipaksa, ya, force, harus yang membutuhkan gaya. Yang mana contohnya adalah Mariana dan Chilean type. Jadi ada dua jenis subduksi yang diambil contoh di sini. Ya. Yang pertama adalah Mariana dan yang kedua Chile. Nah, secara umum berdasarkan sifat ini, zona subduksi bisa dibagi menjadi dua jenis ya berdasarkan karakteristik dari lempeng yang subducted-nya ya. Yang pertama adalah Mariana type subduction zone ya. Ini yang biasanya dicirikan oleh litosfer yang umurnya lebih tua dan kemudian lebih padat, yang mensubduksi dan masuk ke dalam mantel litosferik berdasar akibat adanya gaya beratnya. Jadi akibat dia punya densitas yang lebih tinggi, maka dia ibaratnya jatuh ke bawah ya, akibat gaya beratnya sendiri, akibat masanya sendiri. Itu yang pertama, yaitu Mariana type subduction. Kemudian yang kedua adalah Chilean type subduction zone, dan ini dikarakterisasi oleh lempeng atau litosfer yang lebih muda, kemudian lebih hangat dan lebih ringan, yang masuk ke dalam zona subduksi dalam sudut yang lebih landai. Nah, jadi intinya ada dua. Yang pertama lebih berat dan kemudian dia menghasilkan sudut subduksi yang lebih dalam atau lebih besar. Kemudian
Ada Chilean type yang dia itu lebih muda, lebih ringan, dan masih lebih hangat ya, karena mungkin umur batuannya baru terbentuk sehingga dia belum begitu dingin. Dan kemudian dia masuk ke zona subduksi dalam sudut yang lebih landai. Nah, kemudian gaya kompresional yang sifatnya horizontal ini kemudian ditransfer ya, dari zona subduksi, dari lempeng yang dari the subduction plate ke plate yang ada posisinya di atas ya, upper plate, dan akibatnya akan menghasilkan struktur-struktur yang sifatnya kompresional ya, baik itu sesar naik ya, kalau sesar naik, atau sesar strike slip, sesar geser, atau adanya lipatan, atau bisa juga terlihat adanya stacking crustal unit. Jadi ada penumpukan ya, semacam penumpukan satuan-satuan yang ada pada satuan-satuan batuan pada kerak bumi akibat adanya gaya kompresional. Jadi terpaksa naik ya, ibaratnya dia menyusun akibat adanya gaya yang sifatnya kompresional, sehingga terjadi namanya shortening ya, pemendekan, dan di alokasinya atau diakomodir ya, akan diakomodir dengan cara ditumpuk. Kemudian akan ada hing zone ya, yang kita sebut nanti akan ada gambarnya, akan ada namanya hing zone ya, yaitu titik di mana dasar laut itu mengalami pembelokan atau pelengkungan ya, bend down into the subduction zone, ke zona subduksi, yang menandai sebagai batas lempeng ya. Kemudian juga akan terjadi pergeseran ke arah belakang, menjauhi titik dari busur ya, busur magmatismenya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ini adalah ada pembelokan. Jadi awalnya adalah seperti ini. Ini adalah yang tipe Mariana tadi ya. Jadi ada lempeng yang umurnya lebih tua, kemudian lebih padat. Kemudian nah ini yang namanya subduction rollback. Jadi ada gaya tarik ya ke bawah akibat adanya subduksi. Kemudian di sini nanti dia akan nempel ya, upper plate-nya akan nempel di sini, kemudian dia akan ikut tertarik ke sini sehingga akan terbentuk gaya ke samping sebelah sini. Kemudian ini akan mempertahankan sehingga nanti di sini akan terjadi extension ya, gaya yang sifatnya ekstensional. Nah, kemudian ini adalah ini yang sifatnya lebih ringan ya, lebih mudah. Dan ini adalah yang kita sebut sebagai Chilean type tadi. Nah, di sini kita akan melihat subduction zone with buoyancy. Jadi di sini akan cenderung lebih ada gaya ke atas, ya. Akan cenderung lebih gaya ke atas, sehingga nanti di sini cenderung akan menghasilkan di back arc-nya itu akan terbentuk susunan atau struktur geologi yang sifatnya lebih kompresional. Karena tidak ada rollback, tidak ada gaya tarik ke bawah tadi. Tidak ada gaya tarik ke bawah yang begitu besar yang membuat si upper plate ini tertarik ke bawah atau tertarik ke arah menjauhi daratan atau menjauhi benuanya. Nah, kemudian di sepanjang zona subduksi Chilean type ya, gaya kompresional itu akan ditransfer atau akan disebarkan di sepanjang upper plate ya. Kemudian transfer dari gaya kompresional ya di batas lempeng konvergen itu bervariasi, jadi tidak akan sama, sehingga struktur geologi yang terbentuk pun akan berbeda-beda. Kemudian fase-fase dari kompresi ya, yang menunjukkan adanya coupling itu artinya adanya gaya berpasangan antara dua lempeng ya, itu akan diikuti oleh
oleh fase ekstensional ya, sepanjang proses coupling tersebut berlangsung. Kemudian kita pun akan melihat adanya gaya coupling dan decoupling ya. Jadi pelepasan dari gaya tersebut ya, yang merupakan hasil dari akumulasi energi yang tinggi. Oke, nah peristiwa coupling ini kemudian nanti akan mengakibatkan adanya akumulasi energi, dan nanti ketika sampai pada titik batasnya, gaya yang diakumulasi tadi itu akan lepas ya, dan akan mengakibatkan decoupling, dan akan mengakibatkan itulah yang kadang kita rasakan sebagai gempa ya. Kita rasakan yang sebagai gempa karena adanya pelepasan energi dan menghasilkan getaran dan penjalaran gelombang di permukaan bumi. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi ini ada stress accumulation ya, during coupling at the boundary between Juan de Fuca dan lempeng North America ya, yang nanti kemudian akan diikuti dengan decoupling. Jadi ketika ini masuk ya dalam sudut yang landai, maka dia akan cenderung menempel di sini, menempel sehingga akibat dia gerakannya masuk ini landai, maka dia akan cenderung membawa si lempeng yang di atasnya, upper plate-nya itu untuk membalik ke arah sana, sehingga nanti di sini akan terjadi kompresional dan bahkan akan ada bulge, ya, akan ada semacam tonjolan. Ya. Dan nanti ketika couplingnya lama-lama sudah terakumulasi, maka akan terjadi pelepasan. Nanti di sini akan terjadi decoupling, jadi akan ada gaya balik ke sebelah sana. Nah, inilah yang nanti akan mengakibatkan yang namanya shear fracture ya, dan di sini akan terjadi pelepasan gelombang seismik ya. Nah, ini pula yang terjadi di yang bertanggung jawab pada gempa bumi yang terjadi pada zona subduksi di Sumatera ya, pada saat 26 Desember tahun 2004 ya, yang kita kenal dengan gempa Aceh. Jadi ini adalah mekanisme yang diduga salah satu pemicu atau sebagai sumber dari adanya gempa bumi pada saat tahun 2004 itu. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan terkait dengan trench atau palung laut. Jadi palung laut ini juga mempunyai keunikan ya. Terjadi proses-proses geologi yang tidak terjadi pada kejadian-kejadian di daratan. Oke. Jadi diketahui deep sea trench ya, itu adalah kedalaman zona yang paling dalam ya di permukaan bumi, dan merupakan tempat di mana sedimen itu terperangkap ya, trap, baik secara tektonik, jadi secara pergerakan lempeng, dan juga sedimentologi secara proses sedimentasi. Jadi secara dua hal, zona palung itu adalah tempat perangkap sedimen. Kemudian input sedimen ke dalam deep sea trench atau palung laut dalam itu bisa bervariasi ya. Bisa bervariasi. Kemudian zona subduksi pun akan membawa masuk sedimen-sedimen yang ada di permukaan ya, permukaan oceanic plate ya, atau di dasar laut itu, atau yang kita kenal juga sebagai pelagic sediment atau sedimen-sedimen laut. Dan ini secara tektonik itu dia akan terbawa ke dalam lempeng.
dia tidak terbawa secara sedimentasi. Karena apa? Karena memang di dasar laut itu sudah tidak ada lagi proses erosional transportasi, itu sudah tidak terjadi. Sehingga dia bisa berpindah ke dalam palung itu bukan secara sedimentologik, tapi secara tektonikali. Jadi dia berpindahnya karena adanya gerakan lempeng. Pindah dari dasar laut ke dalam palung. Nah, jumlah sedimen di dalam palung itu berkaitan dengan supply dan removal itu artinya penghilangan ya. Jadi seberapa banyak supply atau pasokan sedimen yang datang dan seberapa banyak penghilangan dari isian di dalam palung tersebut atau sedimentasi yang ada di dalam palung tersebut. Nah, sedimen juga bisa datang dari island arc ya yang berbatasan dengan palung tersebut ya, utamanya dari zona atau region forearc ya, forearc basinnya. Kemudian juga bisa datang dari continental margin ya, dalam bentuk endapan suspensi, ya. Dalam bentuk endapan suspensi, kemudian juga dalam bentuk arus turbidit dan juga dalam bentuk endapan longsoran ya. Jadi ada arus turbidit, endapan longsoran dan suspensi. Nah, ini adalah sebaran dari palung ya, utamanya di utara dari Pasifik. Ya. Di sini kita lihat ada 3 lokasi, lokasi A, B, dan C. Lokasi A itu di Palung Kamchatka. Kita lihat ya, ternyata dia posisinya ya seperti ini. Ada palungnya di kedalaman kurang dari 8 km. Kemudian di titik B ini adalah Palung Aliut. Nah, kita lihat di palungnya ini ada sedimen turbidit ya, turbidit. Ada sedimen turbidit yang sifatnya itu terrigenous. Terrigenous itu dari kata terra itu artinya bumi, artinya dia berasal dari daratan, ya, sedimen-sedimen daratan yang dihantarkan melalui proses turbidit. Sehingga terbentuklah di sini endapan yang ada di palung. Kemudian di bagian C, ya, di palung Washington Origin, nah di sini juga ada endapan sedimen yang kita lihat dia lebih tebal dibandingkan di Elliot dan di Kamchatka. Di Elliot dan di Kamchatka. Nah, kemudian di sini kita lihat ada sedimen hemipelagic. Ini adalah sedimen dasar laut tapi yang sudah masuk ke dalam. Jadi di sini gerakannya sudah masuk ke dalam zona subduksinya. Oke. Nah, ini kenapa bisa ada perbedaan seperti ini? Ini kaitannya dengan supply ya, dengan supply dari supply dari nah, ini berkaitan dengan supply sedimen yang ada di bagian benua dari ketiga palung ini. Kalau kita lihat yang paling tebal itu adalah palung Washington Origin. Nah, ini akibat adanya benua yang cukup besar, kemudian dia jaraknya juga cukup dekat dengan palungnya, sehingga dia mendapatkan supply sedimen yang lebih banyak. Kemudian di sini kita lihat ada palung Aliut ya, di sini juga ada pulau kecil ya. Setidaknya masih ada supply sedimen yang masuk ke dalam palung di palung Aliut. Kemudian di zona yang paling tidak memungkinkan adalah karena di sini dia posisinya sangat jauh ya, lumayan jauh dengan benua di sebelah sini, benua Kamchatka atau dengan daratannya, sehingga dia tidak mendapatkan supply yang cukup banyak, sehingga di sini kita lihat ya tipis. Dan akibatnya di sini kedalamannya lebih dalam ya, di sini kedalamannya dituliskan 8.530 kedalaman daratannya, dan di sini kedalamannya 7.000-an, di sini tidak tertulis. Artinya ya, adanya supply sedimen akan mempengaruhi kedalaman daripada palung yang ada di situ. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang accretionary wedge. Ya, accretion itu artinya pertumbuhan atau
sedimen yang menumbuh ya, menumbuh ke atas. Kemudian ada wedge itu artinya prisma ya, wedge itu bentukan prisma, jadi dia berupa endapan sedimen yang bentuknya itu prisma. Sebenarnya bukan sedimen tapi lebih kepada batuan yang bentuk yang tergeometri bentuknya prisma. Dan accretion itu artinya bertumbuh. Dan outer ridge atau punggungan yang berada di daerah paling luar. Nah, secara morfologi the outer ridge ya, atau punggungan luar itu terbentuk terbentuk ketika sedimen itu scrape off itu artinya terkelupas dari lempeng subduksi ketika proses subduksi ya, lempeng yang mensubduksi ketika proses subduction. Nah, sisanya itu akan membentuk bagian-bagian pada kerak samudra ya, dan akan scrape off, akan terlepas dari bagian ujung atau bagian bawah dari upper plate, dan akan ditambahkan ya, yaitu akan berpindah ke accretionary wedge ya, atau di bagian upper plate. Kemudian lapisan sedimen yang ter-scrape off tadi itu akan stuck, akan tersusun dan secara kontinus akan terangkat ya. Dan akan secara morfologi, secara bentukan permukaan bumi akan menghasilkan outer ridge, akan membentuk semacam punggungan yang sejajar dengan palung. Jadi dia memanjangnya sejajar dengan palung di bagian luar. Jadi posisinya akan berada di bagian luar. Nah, proses ini sudah banyak dimodelkan dalam eksperimen sandbox ya. Jadi ada kotak yang diisi dengan pasir, itu namanya sandbox. Kemudian sandboxnya itu digerakkan, jadi dua dinding yang saling berseberangan itu didorong untuk saling mendekat. Itu untuk simulasikan adanya gaya kompresional pada batuan, sehingga nanti akan terbentuk evolusi accretionary wedge. Jadi akan terbentuk lapisan-lapisan sedimen yang saling menumpuk, yang bentuknya itu prisma. Jadi kalau masih ingat prisma, jadi dia bentuknya itu memanjang, tapi di bagian ujungnya itu bisa segitiga, bisa segi empat, bisa segi lima. Nah, itu namanya prisma. Kalau yang wedge ini dia bentuknya segitiga. Nah, ini contohnya di Vanuatu ya. Di Vanuatu itu ada 8 bidang overpass ya, 8 bidang sesar naik yang menunjukkan perulangan lapisan sedimen akibat pertumbuhan accretionary wedge di Southwest Pacific. Kita lihat ilustrasinya. Nah, ini adalah struktur geologi di palung di Vanuatu. Jadi ini lokasinya, posisinya ini Pacific Plate, kemudian di sini ini adalah zona subduksinya. Jadi ini lempeng yang mensubduksi masuk ke kanan. Ini masuk ke kanan. Nah, ini dia ilustrasinya. Nah, kemudian di sini adalah deep sea trench-nya ya, palungnya sebelah sini. Nah, nanti kemudian akibat ini masuk ke dalam ya. Akibat ini masuk ke dalam, maka nanti kemudian akan dari kerak yang ada di atasnya ini atau lempeng yang di atasnya ini akan terpatahkan, sehingga nanti di sini akan naik satu dan dia akan terpotong kedua ke sini, sehingga nanti akan kita temukan ada banyak bidang sesar di sini ya, sesar naik ya, overpass, sehingga ketika dia rebor di sini di site 829 nanti kita akan lihat di sini akan ada 8 patahan yang ditemukan di sini, di sini, dan seterusnya sampai di atas. Yang nanti akan menunjukkan perulangan ya. Jadi aslinya batuannya itu cuma 3 ini ya. Plastik sedimen Pliocene atau Pleistocene, kemudian di bawahnya ada limestone, kemudian ada basalt. Nah, tapi karena sudah terjadi accretionary wedge, maka terjadi perulangan. Jadi habis yang plastik sedimen Pliocene, kemudian ada limestone, kemudian ngulang lagi. Plastik sedimen Pliocene, ada limestone. Kemudian di sini ini adalah endapan laut ya. Endapan laut dalamnya. Kemudian di sini terulang lagi ya, ada plastik sedimen Pleistocene, kemudian ada limestone dan gitu seterusnya. Sampai nanti di bawah sini adalah basalt.
Nah, dia menumpuk-numpuk itu seperti gambaran seperti ini. Jadi awalnya dia utuh, kemudian ini geser ke sebelah sana, hingga dia naik ke sebelah sini, ini juga naik ke sebelah sini. Jadi besarnya itu saling berhubungan, saling apa namanya, propagasi, saling menjalar. Nah, ini yang terjadi di Vanuatu. Nah, ini adalah contoh dari terjadinya prisma agresi. Nah, prisma agresi itu adalah yang ini. Nah, akibat dia menyusun-nyusun seperti ini, maka yang awalnya dia ada di bawah laut, dia bisa saja muncul di atas permukaan laut. Jadi dia jadi semacam pulau di sini. Jadi di sini ini akan menjadi lebih tinggi, nggak akan terbentuk semacam pulau. Nah, contohnya kalau di Indonesia itu adalah Kepulauan Mentawai ya. Mentawai itu adalah accretionary wedge. Nah, kemudian increase pressure ya, atau peningkatan tekanan dan peningkatan temperatur akan terjadi di bagian paling lebih dalam dari accretionary wedge ya, wajar ya, karena ada memang gradien geothermal, kemudian akan terjadi metamorfosis batuan dan akan terjadi proses deformasi ya di dalam wedge tadi, di dalam prisma agresi itu. Kemudian akan terjadi deformasi struktur ya, seperti akan terbentuk scaly fabric, jadi akan seperti bersisik ya, batuannya akan bersisik di zona shear zones dan akan membentuk shallow depths, ya, akan membentuk kedalaman yang dangkal sesaat setelah masuk ke dalam zona subduksi. Jadi akan terlihat adanya scaly fabric, akan terbentuk semacam tekstur bersisik. Kemudian nanti akan juga terbentuk adanya silicon sites, ya, fault planes, jadi bekas gores garis dari sesar-sesar tersebut. Namun dalam skala yang kecil ya, dalam skala mungkin cuma beberapa sentimeter ya, pada claystone atau pada batu lempung. Kemudian deformasi itu akan menghasilkan slaty cleavage, ya, akan menghasilkan belahan seperti pada batuan slate, ya, batu sabak, ya, yang mengindikasikan bahwa memang di situ ada proses metamorfisme di bagian dalam dari accretionary wedge. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ini adalah ketika dia mulai retak, ya, kemudian di sini akan terbentuk gerakan sesarnya. Kemudian nanti akan lama-kelamaan akan semakin menjajar. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai accretionary wedge. Jadi ini ada sesar yang namanya decollement atau bidang kontaknya ya, bidang kontak antara blok batuan di sini dengan blok batuan yang atas ini. Kemudian nanti ketika blok batuan ini bergerak ya, ini berhenti, maka yang di sini yang akan patah ya. Ini gerak ke atas lagi, ini berhenti, stop, yang ini lagi yang akan terbentuk. Nah, begitu proses pembentukan dari accretionary wedge ya. Sehingga nanti yang di sini akan lebih tinggi. Nah, ketika dia lebih tinggi daripada permukaan laut, maka akan terbentuk pulau. Kemudian juga akan terjadi pada accretionary wedge, kemungkinan akan terjadi adanya landslide, ya, akan terjadi longsoran ya, akibat adanya steep slope atau lereng yang lebih terjal dari deep sea trench atau palung laut dalam. Nah, hasil longsoran tersebut nanti akan membentuk ya, ketika dia jatuh berkumpul maka akan membentuk yang namanya melange. Ya, melange ini bahasa Prancis yang artinya mixture of rocks, ya, campuran dari batuan-batuan. Dan secara spesifik disebut juga sebagai sedimentary melange, ya, atau melange yang terbentuk akibat proses sedimenter. Kenapa disebut sedimenter? Karena ya prosesnya seperti sedimentasi. Ya. Akibat adanya, ya di sini disebutkan sediment gravity gliding process. Jadi adanya proses sedimen gravity, sedimen yang dikontrol oleh gravitasi. Kemudian juga akan ada yang namanya olistolith, ya, olistolith atau apa namanya, pecahan batuan yang lebih besar di dalam batuan yang lebih kecil. Nah, itu namanya olistolith. Jadi dia terperangkap.
Oke, nah itu intinya ada melange di situ. Nah, ini ilustrasinya. Jadi, nah ini karena sudah terbentuk accessory wedge ya di bagian fork, di bagian depannya busur. Kemudian nanti akan terjadi longsoran, nah dia akan berkumpul di sebelah sini. Nah, ketika dia berkumpul di sebelah sini, dia akan dibawa oleh glikatan lempeng ke bawah sini. Jadi dia akan ikut ke dalam sini, nanti dia akan berkumpul di zona batas antara lempeng yang atasnya dengan lempeng yang subduksi. Nah, ini adalah kalau kita insert di sebelah sini, maka akan terlihat bentukan yang sudah seperti batuan metamorf. Jadi terjadi penjajaran mineral di sebelah sini. Jadi penjajaran mineral yang isinya itu ada yang fragmen, ya, fragmen batuan pasir, kemudian ada ophiolite, ya, ada basalt, ada serpentinite, kemudian ada sedimen-sedimen laut dalam. Jadi tercampur lah di situ batuan dari darat dan batuan dari laut. Kemudian juga ada yang namanya sedimen erosion ya. Jadi kalau accretionary wedge itu menghasilkan pertumbuhan ya morfologi, secara morfologi nanti akan tumbuh dalam bentuk pulau. Namun ada juga proses yang disebut sebagai subduction erosion. Jadi erosi akibat subduksi. Nah, bagaimana dia bisa terjadi? Nah, jadi akibat adanya peningkatan temperatur dan tekanan ya di bagian dalam dari accretionary wedge ya, maka akan terjadi yang namanya metamorfosa ya, dan akan melakukan deformasi ya. Oke, ini kayaknya salah ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, ini prosesnya. Jadi ada dua proses ya. Jadi pertama ada yang modelnya seperti ini. Jadi akibat adanya subduksi maka di sini akan terbentuk gaya-gaya ekstensi karena di sini akan tertarik, kemudian di sini juga akan bertahan ke sebelah sana. Maka di sini akan terjadi gaya ekstensional. Kemudian nanti akan menghasilkan graben-graben ya, sesar-sesar normal sehingga nanti akan terbentuk perbedaan ketinggian, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, ketika masuk ke dalam sini, maka graben-graben ini akan bergesekan ya. Jadi ibarat kayak parut ya, kayak parutan. Maka dia akan seperti gigi parutan masuk ke dalam, maka terjadilah yang namanya basal erosion. Jadi basal di sini bukan artinya basal batuan ya, karena kalau basal batuan ada T-nya, basalt. Nah, kalau basal erosion ini artinya terjadi erosi di bagian basal. Basal itu artinya di bagian bawah dari upper plate, dari bagian bawah dari lempeng yang ada di atas. Nah, ini yang pertama. Jadi dengan adanya horse graben ya. Horse graben, horse itu yang tingginya, graben itu yang rendahnya, yang menggesek di bagian bawah dari upper plate. Kemudian yang kemungkinan kedua adalah dengan adanya Simons. Ya. Jadi kalau ada gunung-gunung laut ya, sisa-sisa dari hotspot yang kemudian masuk ke dalam ya, ke zona subduksi, maka nanti akan terbentuk semacam sama juga ya erosion, subduction erosion. Jadi dia akan menggesek di bagian bawah dari upper plate ini dan kemudian akan terbentuk ya pengikisan atau erosi dari lempeng yang ada di atas. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah contoh di Costa Rica ya. Ini adalah bagaimana terjadinya erosion subduction. Jadi ini adalah lempeng yang mensubduksi, yang dimana di situ ada banyak Simons. Ya. Kemudian ketika masuk ke dalam, ini seakan-akan seperti tertarik. Jadi akan seakan-akan harusnya garisnya lurus seperti ini, tapi dia akan cenderung tertarik dan kemudian akan muncul semacam tonjolan di bagian sini yang menunjukkan adanya desakan dari bawah, ya. Desakan gunung laut atau Simons dari bawah, sehingga nanti akan terbentuk tonjolan di sebelah sini, kemudian di sini juga. Dan akibat adanya tonjolan yang naik di sini terjadi perubahan morfologi, akibatnya ada lereng yang terjal, akibatnya di sini akan terbentuk longsoran-longsoran juga. Jadi setelah dia tumbuh, kemudian nanti akan terjadi longsoran di bagian depan, ya, di bagian arah palungnya. Nah, adanya basal erosion itu mengakibatkan the plate boundary itu bermigrasi ke arah busur, jadi mundur. Jadi batas lempengnya itu akan mundur ya. Kemudian subdeceleration itu hanya akan terjadi pada subduction dengan zone angle is relatively low ya. Jadi dengan
sudut subduksi yang relatif rendah dan ada coupling yang kuat, jadi nempel ibaratnya. Lempeng atas dengan lempeng bawahnya itu nempel. Ya. Namun dia juga bisa saja terjadi pada subduksi tipe Mariana yang sifatnya itu sudutnya itu lebih terjal dan terjadi gaya rollback, jadi kayak gaya tarik akibat jatuhan akibat gerakan lempeng subduksi yang lebih tajam. Jadi bisa terjadi di dua tempat, tapi memang lebih memungkinkan terjadinya di yang tipe Chili atau tipe yang subduksinya lebih landai. Kemudian juga akan terjadi pengaruh pore fluids atau fluida pori, tekanan pori pada bidang kontak ya, pada bidang kontak di lempeng yang subduksi dengan lempeng upper plate-nya. Dan ini akan membantu pada pergerakan lempeng, akan meningkatkan mobilitas dan lebih membuat slip atau mengurangi gaya gesekan. Atau bisa juga kita sebut sebagai lubrikan. Lubrikan itu artinya pelumas. Jadi semacam pelumas antara lempeng yang mensubduksi dengan lempeng yang disubduksi atau lempeng upper plate-nya. Nah, nanti akan terlihat secara paleontologi buktinya adanya subduction erosion ini adalah kita akan melihat adanya pengurangan umur pada batas lempeng konvergen pada hewan-hewan ya seperti foraminifera yang kita temukan mestinya dia itu di kedalaman yang lebih dangkal, tapi kita temukan di kedalaman yang lebih dalam. Nah, itu dicurigai sebagai bukti adanya subduction erosion. Jadi dia ibaratnya terpindah dari atas ke bawah. Nah, ini contohnya ya, ini pada saat Miocene 15 juta tahun yang lalu. Batas lempengnya awalnya di sini, kemudian di sini terbentuk extensional structure, jadi terbentuk gaya ekstensional. Kemudian ya nanti ini ada garis putus-putusnya ya, ini adalah menunjukkan bekas yang nanti akan tererosi. Gitu. Nah, ini setelah kita lihat lagi. Nah, ini garis pantainya pada saat Miocene ya, pada saat Miocene. Namun setelah berjalan sekian lama, garis pantainya bergeser mundur ke belakang ya. Kemudian di bagian sebelah sininya ya habis. Jadi awalnya dia kan di sini, ya, awalnya di sini, ujung lempengnya di sebelah sini. Tapi karena adanya erosi yang luar biasa lamanya, 15 juta tahun yang lamanya, maka habis lah. Batuan yang ada di bawah sini itu habis, sehingga mengakibatkan ya ini mundurnya garis lempeng dan juga mundurnya busur vulkanik. Nah, buktinya apa? Buktinya di sini ada bekas-bekasnya. Jadi dulunya di sini sempat ada gunung vulkanik, sempat ada gunung api sebelah sini. Kemudian karena erosinya makin dalam, ya geser terpaksa. Erosinya makin dalam, geser lagi ke sebelah sana. Dan sampai saat ini gunungnya di sebelah sini. Nah itu untuk erosion, ya, erosion subduction. Kemudian for arc basin atau cekungan di depan busur. Nah, jadi for arc basin itu umumnya didominasi oleh sedimen laut yang tebal ya, dan kemudian batuan sedimen yang terbentuk pada kedalaman yang berkisar antara abisal sampai laut dangkal. Jadi intinya di for arc basin itu kebanyakan endapan sedimen laut. Kemudian tipikalnya subduction zone ya, atau tipikal dari zona subduksi yang baru itu biasanya menunjukkan batas ya antara benua dengan gerak samudra ya. Di sepanjang pasif continental margin. Nah, nanti akan ada ilustrasinya karena zona ini cenderung lebih lemah secara struktural. Kemudian di bagian accretionary wedge atau prisma akresinya akan terbentuk batas lempeng konvergen ya. Dan secara topografi basinnya atau cekungannya itu akan terisi dengan cepat oleh sedimen. Nah, ini ilustrasinya. Jadi seperti ini yang dimaksud. Nah, ini adalah
fault arc basin-nya ya. Ini fault arc basin-nya. Ini juga termasuk juga fault arc basin. So, ini endapan di trans-nya, ini fault arc basin. Nah, ini fault arc basin-nya menumpang di atas oceanic crust. Jadi ini oceanic crust. Meskipun ini adalah zona subduksi, tapi di sini masih tetap oceanic crust-nya. Nah, di sini adalah continental crust-nya. Nah, tepi ini disebut sebagai passive continental margin karena memang habis benua tidak langsung ketemu dengan palung atau dengan subduksi. Nah, kalau ini diambil dari sebelah sini. Ya, jadi ini cross section atau garis penampangnya. Oke. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai accretionary wedge ya di sini. Jadi kenapa disebut sebagai agresi? Karena bentuknya seperti prisma ya. Kenapa disebut sebagai wedge? Karena dia bentuknya seperti prisma. Jadi ini kita lihat ya bentuknya segitiga. Dan kemudian kalau kita lihat secara 3 dimensi dia memanjang ke sebelah sana terus. Kemudian di sini sebagai residual basin-nya atau fault arc basin-nya. Kemudian di sini adalah volcanic arc-nya, sumbu magmatismenya. Jadi titik di mana magmatisme itu terjadi. Kemudian yang terakhir adalah zona gempa bumi dan zona Benioff. Nah, ini secara seismik, zona aktif dari gempa bumi itu sekitar 95% itu merujuk atau mengacu kepada zona Benioff ya, yang dinamai berdasarkan namanya seorang ahli geofisis yang namanya Hugo Benioff yang menginvestigasi dan mengetahui secara sistematis zona di bawah Pasifik ya dan di bawah Sunda, namanya sumbu Sunda yang menunjukkan adanya aktivitas seismik ya. Kemudian kadang-kadang juga dinamai Wadati Benioff Zone ya, karena Wadati juga melakukan hal yang sama tapi dia melakukannya di Jepang. Jadi dia menemukan pola yang sama tapi di Jepang. Nah, tapi secara umum ya bisa kita sebut sebagai, untuk menghormati keduanya, disebut sebagai zona Wadati Benioff Zone. Nah, kemudian berdasarkan zona itu kita bisa membagi gempa bumi menjadi tiga range ya, 3 kelompok kedalaman ya. Ada yang kedalamannya 70 sampai 100 yang merupakan ketebalan normal dari litosfer, artinya dia masih terjadinya di litosfer, bukan dalam zona subduksinya. Kemudian ada zona intermediate yang kedalamannya 70 sampai 400 dan zona deep yang kedalamannya 350 sampai 700 km. Kemudian pelengkungan zona pelengkungan dari lempeng yang mensubduksi itu dikarakterisasi atau dicirikan oleh adanya gempa yang bersifat low magnitude ya, atau magnitudenya rendah akibat adanya gaya tensional yang sifatnya horizontal yang biasanya berhubungan dengan pembentukan struktur graben. Jadi biasanya kalau di pelengkungan itu akibat dia ada dua gaya yang saling tarik-menarik, itu akan terbentuk rekahan, akan terbentuk retakan rifting ya. Kalau rifting kan artinya ekstensional. Kalau ekstensional artinya ya di situ ada gerakan sesar ya, sesar normal. Tapi magnitudenya rendah. Nah, ini ada ilustrasinya. Nah, ini contohnya yang di Filipina ya, kemudian di sini yang di Tonga. Kemudian di sini Jepang ya, bentuknya seperti ini. Nah, zona pelengkung itu misalnya di sebelah sini ya, dia melengkung. Nah, di sini biasanya akan terbentuk rekahan-rekahan ya, akan terbentuk sesar-sesar yang dipicu oleh sesar-sesar yang menghasilkan gempa-gempa dengan magnitudo rendah. Nah, atau yang seperti ini ya. Jadi akan terbentuk zona subduksi, kemudian nanti di sini akan terbentuk dua model ya, ada dua model yang ada yang sifatnya ekstensional ya, yaitu di titik pelengkungan sini, atau yang ada yang sifatnya kompresional juga di sebelah sini. Nah, ini yang akan menghasilkan gempa-gempa besar ya. Nah, di sini disebutkan shallow earthquakes in subduction zone, itu bisa menghasilkan dua jenis devastation atau dua jenis kerusakan ya, akibat kerusakan yang diakibatkan oleh physical shaking atau goncangan fisik dan vibration atau getaran, dan juga akan menghasilkan tsunami. Jadi kalau misalnya
gempa yang sifatnya seperti ini ya, kompresional di sebelah sini ya, dengan magnitudo yang lumayan besar, maka dia akan bisa memicu terjadinya tsunami di laut sini. Dan ini yang proses yang terjadi yang sama dengan di Aceh ya, di Aceh. Oke, itu mungkin kemudian ya, tambahin sedikit. Nah, di sini zona intermediate-nya juga di sini kompresional sifatnya. Kemudian juga dengan di sini. Oke, itu mungkin materi untuk kali ini ya. Untuk jadwalnya sebenarnya pekan ke-9 tapi ya, Bapak baru diselesaikan sekarang. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.